Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 550 Dalam dan Mendalam. Metode pencarian denyut nadi. Mendengar kata-kata itu, rasa grogi Chu Feng langsung lenyap. Dahulu kala, Egi pernah bercerita kepadanya tentang metode pencarian denyut nadi. Itu adalah metode khusus yang dapat mencari keanehan alam, harta karun mistis yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber daya kultivasi. Namun, mengolah metode itu sangat menyusahkan. Selain itu, hal-hal yang harus ditangani Chu Feng sebelumnya tidak pernah berakhir, jadi Egi tidak menyebutkannya kepada Chu Feng. Egi tidak menyebutkannya, Chu Feng tidak bertanya, tetapi pada kenyataannya, Chu Feng selalu memikirkan metode pencarian denyut nadi. Saat ini, Egi akhirnya bersedia mengajarinya metode itu, jadi tentu saja, Chu Feng sangat bersemangat. Maka, sesuai dengan keinginannya, dia mengarahkan kesadarannya ke dunia spiritualnya sendiri dan masuk ke dalam ruang roh dunia. Melihat Egi yang dingin dan cantik tanpa mengurangi kelucuannya, dan imut tanpa mengurangi rasa manisnya, Chu Feng menyeringai, terkekeh, dan berkata, Egi, kamu akhirnya bersedia mengajariku metode pencarian denyut nadi itu. Chu Feng, dengarkan baik-baik. Metode pencarian denyut nadi ini adalah metode yang tidak dapat dipahami oleh spiritualis dunia biasa. Bahkan di atas jajaran spiritualis dunia jubah emas, hampir tidak ada seorang pun yang memahami metode ini. Bisa dikatakan bahwa ini adalah rahasia yang belum diwariskan. Jumlah orang yang menguasai metode ini sangat sedikit. Ini bahkan lebih berharga daripada keterampilan rahasiamu. Jika ini diketahui, itu pasti akan menyebabkan bencana berdarah. Kata Egi. Apa? Metode pencarian denyut nadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh spiritualis dunia biasa, dan itu sebenarnya sangat berharga. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, lalu dengan rasa ingin tahu bertanya, Egi, di mana kamu mendapatkan benda seperti itu? Mungkinkah itu metode unik roh dunia Asura milikmu? Tentu saja tidak. Metode pencarian denyut nadi ini diciptakan oleh seorang spiritualis dunia yang sangat hebat. Aku mempelajarinya dari seorang senior spiritualis dunia yang bahkan beberapa kali lebih hebat dariku karena senior ini adalah spiritualis dunia dari spiritualis dunia yang hebat itu. Kata Egi. Apa? Seorang senior yang bahkan beberapa kali lebih kuat darimu. Mendengar hal itu, Chu Feng sangat terkejut. Sebelum Egi disegel, dia seharusnya sudah sangat kuat. Jika demikian, pada tingkat keberadaan apa roh dunia bahkan lebih kuat darinya? Itu adalah roh dunia yang sangat sedikit orang berani bersikap tidak hormat di seluruh dunia roh Asura. Menyebutkan roh dunia itu, bahkan di wajah Egi yang biasanya sombong muncul sedikit rasa hormat. Dari situ, dapat dilihat bahwa roh dunia itu benar-benar luar biasa. Namun, yang membuat Chu Feng semakin kagum adalah penguasa roh dunia itu. Jika roh dunia itu sendiri sudah begitu kuat, kekuatan apa yang dimiliki penguasa roh dunia itu? Tapi Chu Feng, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu sebelumnya. Meskipun aku tahu metode kultivasi metode pencarian denyut nadi ini, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa metode pencarian denyut nadi ini tidak mudah untuk dikembangkan. Hehe, di dunia ini, hal apa yang mudah? Egi, katakan saja padaku. Apa yang perlu kulakukan? Chu Feng tersenyum acuh tak acuh saat bertanya. Metode pencarian denyut nadi mengharuskan seseorang untuk mengolah 3 hal. Pertama, mengolah mata. Kedua, mengolah otak. Ketiga, mengolah hati. Pengolahan mata dapat dikatakan sebagai titik kritis dari metode pencarian denyut nadi, karena metode ini mengharuskan Anda menggunakan mata untuk melihat segala sesuatu, dan mata seperti itu disebut mata surga. Mata surga. Benar sekali. Selama kamu melatih matamu hingga kamu dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain, dan memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diperhatikan orang lain, maka kamu dapat mengatakan bahwa kamu telah menguasai tahap awal mata surga. Dan mengolah mata surga membutuhkan kekuatan roh yang sangat besar. Standar terendah adalah kekuatan roh yang dapat menggunakan kekuatan pembentukan roh berwarna biru. Itu sebabnya aku harus menunggu sampai kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru sebelum bersedia mewariskan metode pencarian denyut nadi. Lalu apa itu kultivasi otak? Pengembangan otak adalah pengisian ulang pengetahuan Anda. Dari jutaan benda dan organisme di dunia ini, sungai, aliran air, gunung, bukit, ada kebenaran dalam keberadaan mereka. Ada makna dalam bentuk mereka. Contohnya, pegunungan yang tampak biasa saja bisa saja berisi banyak objek aneh, buku yang tampak biasa saja bisa saja menyembunyikan artefak yang tak terlihat. Namun, betapapun istimewanya mereka, orang biasa tidak dapat melihat hal-hal seperti itu. Namun, jika Anda memiliki mata surga, Anda dapat melihat keistimewaan mereka dari bentuk luarnya. Tetapi jika Anda perlu menentukan apakah benar-benar ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya, maka Anda diharuskan untuk memahami pengetahuan terkait. Saya punya sebuah mantra di sini. Mantra ini mencatat hampir semua bentuk geografis daerah yang menyembunyikan berbagai keanehan alam. Mengenai seberapa banyak yang dapat Anda pahami darinya, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri.
Mengenai kultivasi hati, sebenarnya sangat sederhana. Untuk semua hal, jika ada manfaat, pasti ada kerugian. Bahaya selalu berdampingan dengan keuntungan. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula bahayanya. Dan setelah kau menguasai mata langit dan ilmu yang berhubungan dengan metode pencarian denyut nadi, kau akan mampu menggali banyak keanehan yang terpendam, atau lokasi yang terdapat harta karun. Tetapi kamu perlu tahu bahwa meskipun hal-hal di sana mungkin dapat mengubahmu menjadi seekor naga, menyebabkan kultivasimu meningkat pesat, hal itu juga dapat menguapkan semua kerja kerasmu, dan membunuhmu dari dalam. Ketika Anda menemukan tempat yang menyimpan harta karun, apakah boleh masuk atau tidak, dan apa yang harus dilakukan setelah masuk, semua itu harus ditentukan oleh hati Anda. Hati yang tenang namun kuat selalu dapat menjaga hidup Anda, dan memungkinkan Anda memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Chu Feng, itulah metode pencarian denyut nadi. Sederhana saat diucapkan, sulit saat dilakukan. Apakah kamu yakin ingin mengolahnya? Egi, dengan sepasang alisnya yang ramping dan mata besarnya yang berkilauan dalam warna hitam legam, menatap Chu Feng dengan serius. Dia menunggu jawaban Chu Feng. Menghadapi pertanyaan Egi, Chu Feng tersenyum tipis dan menjawab, tentu saja aku mau. Setelah memperoleh jawaban Chu Feng, sudut mulut Egi melengkung ke atas, memperlihatkan senyum yang sangat indah karena dia sangat menyukai semangat petualangan Chu Feng yang tak kenal takut. Sejak saat itu, Egi memberitahu 3 metode kultivasi metode pencarian denyut nadi kepada Chu Feng. Pepatah guru menunjukkan pintu kepadamu, tetapi kamu harus melewatinya, sangat jelas terlihat dalam metode pencarian denyut nadi. Egi juga belum pernah benar-benar melihat seseorang berkultivasi metode pencarian denyut nadi, dia hanya mengetahui metode kultivasinya saja, jadi dia tidak tahu apakah orang itu bisa berhasil atau tidak, atau seberapa cepat dia bisa menguasainya. Pada kenyataannya, metode pencarian denyut nadi benar-benar sangat sulit untuk dipraktikkan. Begitu sulitnya sehingga bahkan Chu Feng, yang memiliki kekuatan pemahaman yang sangat kuat, memiliki kepala yang kacau dan harus mempelajarinya dengan saksama kata demi kata. Akan tetapi, makin Chu Feng berkultivasi, makin keras ia berlatih, makin ia berkultivasi, makin serius ia jadinya, makin ia belajar, makin asyik ia mendalaminya. Karena dia menemukan bahwa metode pencarian denyut nadi benar-benar mendalam dan hebat, dan dia bertanya-tanya makhluk ilahi macam apa sang pencipta, yang benar-benar mampu menghasilkan hal seperti itu. Jika kita kesampingkan semua yang lain, hanya pengembangan mata dalam metode pencarian denyut nadi saja yang merupakan versi peningkatan dari kekuatan roh. Jika seseorang berhasil mempelajari metode ini, tidak perlu menggunakan kekuatan roh untuk mendeteksi. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka dapat melihat semua yang dapat dilihat oleh kekuatan roh. Anggap saja seperti ini. Jika kultivasi mata langit berhasil, Chu Feng akan mampu melihat benda melalui dinding, yang disebut penglihatan sinar X. Setelah mencapai tahap akhir kultivasi, sepasang mata Chu Feng akan memiliki kemampuan destruktif yang dahsyat. Dengan sekali lihat, ia dapat meratakan gunung dan menguapkan danau. Bila dia menguasainya, dia dapat melihat hati dan jiwa seseorang, mengetahui yang jahat dan yang adil, hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat mengetahui sifat seseorang, dan mungkin hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat memaksa orang lain untuk tunduk dan melayani dirinya sendiri seumur hidup mereka.